Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Kali ini kita akan belajar kembali pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Namun kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut pelajaran ini, mari kita belajar terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, ini adalah judul materi kita pada hari ini, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sudah yatim sejak beliau dilahirkan. Artinya, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki seorang ayah saat beliau lahir ke dunia ini, karena ayah beliau sudah wafat sejak beliau masih dalam kandungan. Kemudian Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu pada usia 6 tahun. Ibunda beliau, Siti Aminah, wafat meninggalkan beliau ketika usia Nabi Muhammad masih 6 tahun. Artinya pada saat itu Nabi Muhammad sudah tidak memiliki kedua orang tua. Namun, meskipun beliau tidak memiliki kedua orang tua, beliau tetap tegar, beliau tetap bisa bertahan hidup dengan dirinya sendiri. Meskipun beliau tidak memiliki kedua orang tua, tidak membuat beliau berkecil hati. Beliau tidak suka meminta-minta. Beliau tidak mengemis belas kasihan orang lain. Nah, untuk bertahan hidup, Nabi Muhammad sejak kecil sudah mengembala kambing. Jadi, di saat anak-anak ketika itu bermanja ria dengan kedua orang tuanya, tetapi Nabi Muhammad sudah mengembala kambing. Di samping itu, Nabi Muhammad juga berdagang, anak-anakku. Ya, di samping mengembala kambing, beliau juga berdagang. Kenapa beliau sampai bekerja keras seperti itu? Karena untuk bertahan hidup. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah mandiri. Ya. Oleh karenanya maka mari kita mencontoh sikap mandiri Nabi Muhammad itu dengan baik. Mumpung kedua orang tua kita masih ada, kita harus bisa membahagiakan beliau berdua. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara rajin belajar, rajin sholat, mendoakan beliau. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita.
Nah, sekarang apa sih sikap mandiri itu? Sikap mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara sendiri tanpa arahan atau bergantungan dengan orang lain. Artinya, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tidak perlu menunggu bantuan orang lain. Kita harus bisa melakukan apa saja dengan tangan kita sendiri. Apa bisa, Pak? Kita kan masih kelas 3, kita masih kecil. Oh, bisa, ya. Yang bisa kita lakukan sendiri misalkan merapikan tempat tidur sendiri. Jadi, anak-anakku, ketika kalian bangun tidur, tempat tidurnya langsung dibereskan, langsung dirapikan, tidak perlu menunggu ayah bundanya. Kemudian apalagi, Pak? Mandi sendiri, ya. Mandi sendiri. Jadi tidak perlu menunggu ayah bundanya untuk mandi. Kita langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Apalagi? Yaitu makan sendiri. Jadi tidak perlu menunggu ayah bundanya untuk makan. Ya, kita harus bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin oleh orang tua. Kita harus bisa makan sendiri. Kemudian apalagi? Yaitu menyiapkan buku pelajaran sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anakku. Ketika malam hari, ketika kalian sudah selesai belajar di malam hari, kalian harus lihat jadwalnya. Apa sih besok pelajarannya? Nah, ketika kalian sudah melihat jadwal, maka siapkan bukunya biar tidak ketinggalan. Jadi itu anak-anakku, kalian, kita semua harus bisa hidup mandiri, harus memiliki sikap mandiri agar orang tua kita bangga memiliki anak seperti kita. Dan ketika kita sudah bisa hidup mandiri, maka secara otomatis kita sudah meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas ya. Tugasnya sangat mudah sekali. Tinggal kalian memberi tanda centang pada kolom yang sesuai dengan kebiasaan anak-anak di rumah. Mari kita baca bersama. Nomor 1. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Jika iya, maka dijawab selalu. Jika tidak, maka dijawab tidak pernah, yang dicentang kolom tidak pernah. Kemudian nomor 2, aku membereskan kamar tidur sendiri. Jika iya, boleh dicentang di selalu, boleh dicentang di sering. Jika tidak, maka yang dicentang adalah kolom tidak pernah. Kemudian yang ketiga, ketika aku makan disuapi. Nah, ini. Jika iya, maka dijawab atau dicentang di kolom selalu atau sering. Jika kadang-kadang, maka yang dicentang di kolom kadang-kadang. Jika tidak, maka yang dicentang di kolom tidak pernah. Kemudian yang nomor 4, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Tinggal dipilih saja, tinggal dicentang di situ mana yang sesuai dengan kebiasaan anak-anak. Nomor 6, aku menyetrika bajuku sendiri. Sama juga disesuaikan dengan kebiasaan anak-anak di rumah. Nomor 7, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Jika tidak pernah, maka yang dicentang tidak pernah. Jika
pernah melakukan, berarti yang dicentang adalah kolom kadang-kadang. Kemudian yang nomor 8, aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Jika iya, maka yang dicentang adalah selalu atau sering. Jika pernah tapi tidak sering, maka yang dicentang adalah kolom kadang-kadang. Jika tidak pernah sekali, maka yang dicentang tidak pernah. Kemudian yang nomor 9 yang terakhir, aku belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Nah, ini juga disesuaikan dengan kebiasaan anak-anakku. Jadi, Pak Guru berharap tugas ini ditulis di buku PAI ya, lengkap dengan tabelnya. Jadi yang mengerjakan adalah anak-anakku sendiri ya. Jadi tidak perlu minta tolong kepada orang tuanya untuk menuliskan, itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi anak-anakku harus berusaha mencoba mengerjakan apa saja dengan tangan sendiri tanpa bantuan kedua orang tua. Begitu ya anak-anakku, diperhatikan. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Pak Guru ingatkan agar kita semua bisa menjadi seorang anak yang mandiri, seorang anak yang bisa melakukan apa saja dengan tangannya sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain. Baik, itu saja anak-anakku. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.